Halo sahabat kabar bursa, senang sekali saya Francisca Rati kembali menyapa Anda di Kabar Ramadan. Kali ini mengangkat tema waspada marak pinjol ilegal jelang Lebaran. Ya, kebutuhan finansial masyarakat yang makin tinggi selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, berbagai modus penipuan juga makin marak terjadi nih ya. Salah satunya tawaran pinjaman online ilegal. Nah, biasanya pinjol ini menjanjikan pencairan dana cepat tanpa prosedur yang jelas. Waspadalah, masyarakat yang terdesak kebutuhan Lebaran paling empuk jadi sasaran para pelaku. Berbagai modus operandi digencarkan demi menjerat si korban. Sejak awal tahun, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti telah memblokir 508 entitas pinjaman online ilegal, serta 28 konten penawaran pinjaman pribadi. Lantas, bagaimana sih agar kita mewaspadai jerat pinjol ilegal ini? Kita akan membahasnya bersama Rahman Manggusara selaku founder Center for Financial and Digital Literacy. Namun sebelumnya kita simak dulu kabar Ramadan berikut ini. Hai, sahabat kabar bursa. Berasa nggak sih, menjelang Lebaran kebutuhan makin tambah banyak. Biasanya kebutuhan makan dan minuman dianggap paling genting, mulai dari belanja kue Lebaran hingga sajian ketupat Lebaran. Selain itu, yang biasa mesti disiapkan adalah kebutuhan baju Lebaran. Pasalnya, Lebaran senantiasa identik dengan baju baru. Hal lain yang tak mungkin luput dari kebutuhan Lebaran adalah transportasi dan komunikasi. Kegiatan mudik alias pulang kampung pasti butuh alokasi biaya yang tidak sedikit, termasuk alat komunikasi seperti pulsa atau kuota internet. Belum lagi kebutuhan biaya untuk bagi-bagi THR ataupun hampers. Di saat bersamaan, tempat belanja offline maupun online menebar diskon besar-besaran, hingga mempengaruhi psikologi makin gila belanja. Data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti tahun 2025, kasus penipuan atau pinjaman online pinjol ilegal terus meningkat. Bulan Januari, Satgas Pasti mendapat 379 aduan, dan pada Februari 2025 melonjak tajam menjadi 1.512 kasus. Data ini menunjukkan banyak masyarakat sedang butuh uang, sehingga saat Lebaran mereka berani berhutang pinjol dengan segala resikonya. Iming-iming pinjaman dengan syarat mudah dan proses cepat menjadi modus operandi pelaku untuk menjebak korbannya. Padahal, di balik kemudahan tersebut sudah mengintai jerat bunga yang amat mencekik. Belum lagi cara penagihan yang tidak manusiawi, dengan ancaman penyebaran data pribadi hingga intimidasi. Korban pinjaman online biasanya merasa tidak ada jalan keluar lagi selain melalui pinjol. Kecanduan pinjaman online ini nyata adanya. Indonesia darurat pinjaman online. Langkah antisipasi sungguh diperlukan. Jangan ada lagi korban nyawa akibat tercekik pinjaman online. Ya, langsung saja waspada pinjol ilegal jelang Ramadan. Tentunya kita akan langsung membahasnya dengan Daeng Rahman nih. Halo, Assalamualaikum Halo, Mbak Daeng. Rati. Ya, ini kenapa sih kalau jelang-jelang Lebaran seperti itu, ini makin marak sih pinjaman-pinjaman online seperti itu, kenapa? Ya, jadi kan memang kebutuhan dana di Mm-mm. masyarakat meningkat pada momen-momen itu. Nah, tahun ini kebetulan juga kan banyak susah tuh kan, ada Iya. PHK, banyak PHK bukan. Terus ekonomi lagi tidak baik-baik saja, jadi pasti masyarakat membutuhkan suntikan dana yang cepat. Hmm. Masalahnya yang lebih cepat dan sangat cepat itu biasanya diberikan oleh pinjol ilegal Iya, iya. ketimbang yang legal. Mm-mm. Walaupun sebenarnya jauh lebih aman meminjam di legal. Karena diawasi oleh OJK, bunganya diatur, ada tata cara peminjaman, ada tata cara penagihan. Sementara yang ilegal itu nyaris tidak ada, bahkan memang tidak ada. Mm-mm. Bunganya tidak bisa ditentukan oleh OJK, tergantung si itunya, si pemberinya, lendernya.
Sementara masyarakat tidak punya pilihan. Nah, gimana caranya supaya publik ini terhindar dari yang ilegal kan? Iya. Jadi paling pertama adalah cari dulu di webnya OJK, itu ada 97 yang legal. Di luar itu berarti ilegal. Nah, yang kedua, meminjamlah sesuai dengan kebutuhan. Udah, sesimpel itu. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat dari datanya Satgas Pasti ini ya, kalau sejak awal tahun kan sudah memblokir 508 entitas tadi, pinjaman online ilegal ini, serta 28 konten penawaran pinjaman pribadi. Ini kan kalau misalnya kita lihat sebenarnya ibaratnya mati satu, tumbuh 1000 nih. Kok udah dimatiin satu, makin lama makin tumbuhnya makin banyak. Ini kenapa bisa begitu tuh? Itu kalau di total sejak dulu Satgas Waspada itu sudah ribuan yang yang ditutup. Tapi faktanya masih ada terus kan? Iya. Ini kan kehandalan teknologi ya. Jadi bisa saja Rahman 1 ditutup, muncul lagi Rahman 2 gitu kan, dan segampang membuat aplikasi yang sederhana itu. Jadi memang menurut saya masalah pinjol ilegal ini bukan hanya menutup di ujung, tapi membereskan di akarnya. Pertama tadi akar soal kemiskinan, soal kebutuhan dana mendesak, soal literasi. Kalau sekedar menutup, gampang itu menutup. Dalam 5 tahun terakhir, orang yang bunuh diri karena terjerat pinjaman online, kalau di Jawa Barat namanya bank emok atau bank keliling, membunuh orang, itu ada 63 orang. Itu belum termasuk yang berhasil diselamatkan. Ada kurang lebih 5-10 orang yang diselamatkan. Jadi hampir 70 orang yang meninggal bunuh diri karena pinjaman ilegal, online ilegal. 7 diantaranya itu balita. Jadi jangan sangka pinjaman online ilegal ini gampang mendapatkannya dan sebagainya. Tapi kalau sudah dapat dan kena teror, orang yang tidak sanggup menerima teror bisa bunuh diri. Ya sebenarnya kan yang paling dikhawatirkan itu kan imbasnya itu loh. Apalagi sebenarnya udah banyak ya contoh-contoh kasus bahkan orang sampai bundir seperti itu. Bahkan ada yang sekeluarga ini. Ini kan udah saking taraf memprihatinkan sebenarnya. Nah, harusnya seperti apa sih peran OJK itu sendiri untuk bisa sebenarnya memangkas ini ya? Nah, by undang-undang sebenarnya OJK menganggap dirinya hanya mengawasi yang terdaftar. Oh, begitu ya? Ya, yang 97 itu. Katanya orang dalam nih, Ordal ya? Ordal bilang, lah itu kan bukan urusan saya, itu kan urusan, sebetulnya lapor aja ke polisi. Ya kan? OJK mengawasi 97 ini. Menurut saya itu nggak tepat-tepat banget sih. Toh, OJK memiliki seluruh perangkat undang-undang, seluruh perangkat pengawasan untuk membereskan itu. Iya. Termasuk diantaranya mencegah sebelum kejadian. Maksud saya kejadian itu sebelum orang meminjam, sebelum orang itu diteror, dan sebelum orang itu bunuh diri atau bundir ya. OJK memiliki semua perangkatnya untuk itu. Jadi menurut saya ketimbang bersengketa kita mengenai itu bukan urusanku, ini by undang-undang begitu, jauh lebih bagus OJK mengambil 1, 2, 3 langkah di depan untuk membereskan apa sih sebenarnya picu orang meminjam di sumber, kenapa orang meminjam di ilegal dan tidak meminjam di 97 yang legal. Apa masalahnya? Tuh, kedua, soal kemiskinan, itu memang sebaiknya pemerintah duduk bersama Bappenas membereskan, ini sumber kemiskinan apa sih? Pada saat-saat seperti sekarang ini misalnya. Ditambah PHK. Seperti tadi kamu bilang, ini pasti banyak orang meminjam. Iya. Dan kalau dia susah ke pinjol legal, pasti ke ilegal. Itu harusnya OJK dan Satgas itu membereskan gimana caranya supaya itu tidak terjadi. Bukan menutupnya saja. Tidak sekedar menutup, maksud saya. Tapi kalau Dayang Rahman melihat nih ya sejauh ini, sebenarnya apa sih yang udah dilaksanakan, yang sudah dijalankan oleh OJK nih? Perannya seperti apa? Sejauh mana wewenangnya?
selain hanya menutup entitas-entitas saja ya, begitu. Apa sih yang sudah dilakukan gitu? Terobosan apa nih yang kita tunggu begitu? Ya, sepanjang kita baca nih, saya bukan orang Ordal nih, walaupun dulu saya pernah di sana. Tetapi harusnya ya, penelitian yang lengkap mengenai siapa sih yang meminjam nih di pinjol, bagaimana background ekonominya, Itu belum ada ya? sepanjang yang saya tahu enggak. Tetapi data OJK sebenarnya bisa dibaca. Data OJK yang dikeluarkan setiap bulan, oke, setiap bulan itu ada 20 triliun pinjaman legal dikeluarkan dananya. Kalau di total sejak dikeluarkan sampai hari ini itu ada 78 triliun. Sebagian besar dipinjam di Jawa. Dikecilkan lagi sebagian besar di Jawa Barat. Dikecilkan lagi di Jawa Baratnya itu di mana? Di Bandung. Nggak di Bandung kan kamu? Nggak. Nah, bayi umur yang paling banyak meminjam adalah umur 19 sampai 35. Oke. Itu artinya Gen Z sama milenial. Itu 50% lebih dari 77 triliun itu dipinjam oleh golongan ini. Sebagian besar, kalau dikecilkan lagi, sebagian besar perempuan. Iya, iya. Jadi Jawa Barat, Gen Z, perempuan. Tetapi yang nunggak, laki-laki. Paling banyak. Kan sebenarnya gampang tuh, dibuat aja tabulasinya. Siapa sih yang meminjam? Buat apa dia meminjam? Baru kita proyeksikan ke ilegal, bahwa kemungkinan besar tipologi seperti ini, struktur ekonomi dan sosial seperti inilah yang meminjam di banyak tempat, termasuk di pay letter. Pay letter itu yang paling banyak Gen Z dan milenial itu, perempuan. Bagian besar membeli lipstick atau bukan lipstick, maksudnya beauty care. Iya. Nah, dengan begitu kita mendapat gambaran bagaimana cara membereskan sumber masalah orang meminjam. Pada saat bulan puasa kan pasti banyak kebutuhan. Iya. Nah, bagaimana membereskan masalah itu supaya dia tidak lari ke pinjol, mau legal atau tidak legal lah. Itu kan bunganya tinggi. Berarti sebenarnya lebih gampang untuk memetakan pada saat dia belanja online begitu ya. Saat dia harus melakukan transaksi pembayaran itu kan terlacak bisa semua. terlacak itu ya. Siapa, di mana, umur, pendapatan, ada. Dan itu tinggal ditabulasi, keluar data secara komprehensif. Oh, ini tuh yang meminjam. Dan karena kita tahu siapa yang meminjam, kita bisa membereskan sumber-sumber masalahnya kan. Oh, oke, mungkin dia gajinya kurang, transportasi terlalu mahal. Orang sekarang habis di transportasi sama kos. Iya. Itu kan bisa dibereskan kalau udah ketahuan di mana sumbernya gitu, orang meminjam. OJK sudah melakukan apa yang disebut literasi. Literasi sebenarnya sudah. Ya. Oke. Literasi itu kira-kira sederhananya pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan, literasi keuangan. Angkanya pun sudah tinggi secara nasional. 65%. Artinya kalau ada 100 orang, 65 orang sudah mengerti literasi keuangan. Tapi kalau kamu terdesak, memiliki masalah keuangan, nggak yakin saya kecakapan itu bisa digunakan secara baik ya. Iya, iya. Karena pasti misalnya nih, kalau kau punya gaji 1 juta, keluarkan dulu membayar kebutuhan. Kan? Begitu prinsipnya Iya, kan? Membayar hutang, membayar kebutuhan, lebihnya baru boleh ditabung atau boleh dibelikan yang lain. Nah, kalau semua habis, apa yang harus dilakukan? Minus. Banyak laporan koran, Kompas lah saya sebut, maaf kalau menyebut nama, menyebutkan bahwa anak-anak muda ini tekor dia setiap bulan. Itulah mereka yang meminjam. Itulah yang mereka memakai pay letter. Pay letter itu 16 juta orang 16 juta orang. yang memakai pay letter. Itu belum sama yang pinjaman online-nya Belum, ya? itu pay letternya doang tuh. Dan itu sebagian besar anak-anak muda, Gen Z, milenial, atau saya sendiri menyebutnya sebagai kelas menengah kota, pekerja kota, profesional muda gitu, yang menurut Kompas atau koran lain itu tekor setiap bulan karena transportasi, karena perumahan.
Menteri Keuangan pernah bilang, juga karena terlalu banyak minum kopi gitu. Aduh, berarti nggak bisa ngopi lagi kita ini ya. Kopi itu berapa sih? 35.000 kan? Iya. 50.000 lah sambil duduk. 2 kali aja 100.000 sehari. Kali 30 hari. Masuk akal juga. Anunya Bu Sri Mulyani, kalau terlalu banyak ngopi, tapi kata Kompas, iya, tapi udah tekor duluan kata dia. Berarti memang gimana ya, kalau misalnya bisa dikatakan sebenarnya untuk yang meminjam online begitu, itu lebih ke arah perkotaan kah? Ya itu tadi ya, karena gaya hidup, atau justru ke yang Desa. di luar, ya yang kurang literasi tadi. Ini agak membingungkan sebenarnya ya, tapi Kota. oh malah ke kota Kota, ya? ya. Justru yang sebenarnya udah melek digital, Digital, itu. melek literasi itu di kota. Dan di kota pula lah mereka meminjam. Itu di Jawa Barat, di Bandung. Iya, iya. Di DKI, di Banten. Di kota-kota besar di mana anak-anak muda ini berada. Itu sumber peminjam. Iya, iya. Berarti memang rata-rata hidup di kota dengan gaji yang tidak cukup untuk biaya hidup di kota, akhirnya terpaksa melakukan peminjaman. Iya. Apalagi ini kan menjelang hari raya, kebutuhan banyak, belum harus mungkin subsidi keluarga, seperti itu ya. Nah, itu yang akan terus terjadi begitu kan kayak tadi kan putaran. menyebut PHK. Sebenarnya pemerintah sudah tahu bahwa ini ada masalah di ujung-ujung ini nih. Orang mau mudik, tidak punya uang, PHK. Ada juga yang menunda mudiknya tuh. Menurut Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, itu anjlok 30% orang mudik tahun ini. Dari 100 sekian juta, tinggal berapa ratus juta yang mudik. Itu artinya bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik sehingga orang menunda untuk mudik. Tapi ada orang yang mungkin dia tidak bisa menunda pulang, tapi duitnya nggak ada. Ya pilihannya adalah pinjol. Akhirnya ujung-ujungnya Kita balik pinjol. lagi ke situ ya. Kita berdoa semoga dia meminjam di pinjol yang legal, yang 97 itu. Kalau ke ilegal, ya harus diberi tips mereka. Satu, kalau pinjam di ilegal itu, jangan pernah menunda membayar. Di legal pun iya. Kalau kamu tunda, kamu pasti akan dikejar bunga berbunga. Pasti kan? ya. Jangan gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, pinjam di sini untuk bayar ini. Pinjam sebelah sini untuk bayar. Itu ketika gagal membayar, bahkan bukan tidak membayar sama sekali, tapi deadline-nya dia mundur, itu sudah langsung menjerat. Bunganya tinggi. Pay later itu bunganya hampir 3%. Denda hariannya gede, 3-4% juga. Pinjol sama aja. Nah, emang ini artinya untuk pinjol yang ilegal tadi sebenarnya lebih aman gitu dibanding pinjol ilegal. Apa gimana? Apa jangan-jangan sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama bahaya. Soalnya kita nggak sadar aja gitu kan. Pada prinsipnya, ya, pinjaman online itu hanya untuk kebutuhan mendesak. Jangan minjam iseng-iseng, mau beli HP, mau beli apa gitu. Karena dilarang itu ya, pokoknya. Karena itu bunganya tinggi. Jadi kalau hanya iseng membeli, dan itu sebagian besar juga ada yang melakukan itu. Karena dia dapat, kan sering dapat nggak WA atau SMS, promo cashback, gitu. Ya kan? Ada tuh anak-anak iseng. Nah, satu, jadi jangan meminjam kalau tidak mendesak. Yang kedua, jangan pernah telat membayar. Yang ketiga, jangan nunda. Jangan telat itu ya nunda. Maksudnya, jangan sampai tidak membayar sama sekali. Mau legal atau tidak legal, sama buruknya. Berarti dua-duanya sama buruknya, sama bahayanya. Sama bahayanya. Jadi jangan meminjam kalau memang kamu nggak. Tapi kalau terdesak, pinjamlah di legal. Yang bunganya bisa dikontrol oleh OJK, cara penagihannya dikontrol oleh OJK, ada SOP-nya. Misalnya dia tidak boleh menagih di atas jam 8. Ada. Dia tidak boleh menelpon saudaranya si peminjam itu untuk meneror. Dia hanya boleh nelpon untuk mengatakan, Rahman kemana? Jadi
nggak boleh. Kalau di ilegal, dia nelpon saudaraku Nggak ada. untuk neror. Iya. Makanya banyak orang malu. Karena dia malu, dia bunuh diri. Jumlah 61, 67 atau 60-an lebih lah orang bunuh diri dalam 5 tahun itu gede itu. Tapi kenapa sih kok orang gampang banget ya ke jaring gitu loh dengan modus-modus pinjol ilegal gitu. Udah tahu kan itu bahayanya tuh paling berat ya, resikonya tuh sampai ya itu tadi gitu kan, nyawa gitu sebenarnya. Iya. Kenapa mereka bisa dengan mudahnya gitu? Apakah si pelaku-pelaku pinjol ilegal ini gampang membujuk rayu atau memang sudah targeted gitu, udah tahu oh ternyata yang gampang menjadi korban tuh yang ciri-cirinya seperti ini. Iya. Apa ada modus-modus khusus gitu? Pertama ya, HP, nomor HP, sebagian besar dari kita itu gampang memberi. Kebocoran data Ya. lagi-lagi. Itu masuk ke ini, ada promo, ini. Nomor kita tiba-tiba udah dijual entah di mana. Jadi, pertama menurut saya, jangan sembarang memberi Nomor telepon. nomor telepon. Iya, iya. Jangan sembarang hanya karena mau member, nggak jelas apa ininya, pasang. Tapi agak berat ya untuk sekarang ya. Mana semua serba digital gitu. Apalagi ngasih NIK, NIK, kartu penduduk, itu udah. Yang ketiga, kalau memang tidak bermaksud meminjam, jangan diklik. Karena itu promonya bisa, Iya, iya. enak ya, 1 juta. Padahal kalau pinjam 1 juta, itu kamu cuma dapat 800, 700, Iya. langsung dipotong 300, bayangin. Pokoknya jangan sampai iseng deh kalau Ah. misalnya memang nggak ada kebutuhan mendesak, gimana pun tahan diri begitu ya. Itu yang paling susah. Karena memang kalau misalnya kita lihat sebenarnya ya, seperti tadi, ini kan masalahnya PHK di mana-mana. Dan sebenarnya kan daya beli masyarakat itu kan menurun. Ya, Tapi anehnya, terlihat kok kayaknya masyarakat tetap konsumtif Belanja, ya, tetap iya. belanja loh. Kena ada fenomena apa ini, Day? Tapi kalau kamu lihat yang dibelanjakan, menurut data 3 e-commerce teratas, saya nggak usah nyebut namanya, takut iklan, ya, tapi sudah tahu lah, Iya. 3 teratas nih, menurut data 3 e-commerce teratas itu, dari ratusan triliun belanja tahun lalu, itu kan bisa diproyeksikan saat ini pasti sekitar situ. Itu sebagian besar mengenai kecantikan yang dibelanja. Nah, Orang lebih banyak menghabiskan uangnya untuk ke yang sana ya. kecantikan. Jadi udah bukan lagi kebutuhan pokok atau tapi ternyata Kecantikan. kecantikan. Itu teorinya atau itu disebutkan sebagai gincu efek atau efek gincu atau bahasa Inggrisnya lipstick effect. Jadi tahun 2008 di Amerika terjadi krisis gitu. Salah satu produsen kecantikan melaporkan bahwa produk-produknya laku keras. Padahal ekonomi lagi suram. Kata ekonom, wah ini harus kita teliti. Ditelitilah, ternyata mereka membeli produk kecantikan itu supaya mereka merasa dilihat di kaca, aku baik-baik saja. Hidup memang lagi susah, tapi saya jangan sampai sejelek itu. Itu psikologi di balik kenapa masyarakat tetap belanja produk kecantikan, padahal dia lagi susah. Yang disebut oleh ekonom sebagai efek gincu. Jadi sekarang terjadi efek gincu. Nah, kalau kita mau balik ya, kalau terjadi efek gincu, berarti masyarakat lagi sedang tidak baik-baik saja. Bisa jadi seperti katamu, bahwa ekonomi lagi tidak baik-baik, banyak orang di PHK, daya beli turun, kelas menengah tekor setiap bulan, tapi dia tetap belanja. Nah, itulah efek gincu. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bayangin ini kan agak geram juga gitu ya dengan aktivitas pinjol ini, mau ilegal, legal sebenarnya sama aja karena bunga yang sangat-sangat menyekek leher itu ya. Ini bisa dikatain kalau misalnya pinjol ini sebenarnya lintah daratnya online gitu. Saya jadi ingat ya, waktu pertama kali 2000 berapa itu, awal-awal 8 tahun yang lalu lah, lagi-lagi nanjak pinjol ini. Ketua OJK sendiri menyebut ini adalah lintah darat digital,
saking tingginya bunganya. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi lintah darat ini ada karena ada yang membutuhkan. Kamu tidak bisa datang ke bank kan? Iya. Aku mau pinjam, mana itu struk gajimu, mana ini. Kebutuhan udah di depan mata. Jadi ini antara paradoksnya ya, kita mencaci maki, tapi hanya dia yang bisa memberikan pinjaman di saat kita lagi susah, tanpa terlalu banyak basa-basi. Hitungannya jam. Urusan kembalinya belakangan deh, gue bayar dulu masalahku. Jadi, itu yang menurut saya, sebenarnya pinjol ini mau legal atau tidak legal, pada akhirnya harus matikan saja. Matikan saja. Iya. Pemerintah harus mencari sumber masalahnya. Atau pemerintah sendiri membuat pinjol. Pemerintah sendiri buat pinjol. Sebenarnya sudah ada ya. Dulu. Apa nggak tambah blunder nantinya? Ya, tapi kan pinjol itu maksud saya, kan pemerintah sudah melakukan itu sebenarnya, bansos. Iya. Langsung bantuan tunai itu sebenarnya bisa dibilang kan orang membutuhkan dana dan pemerintah langsung memberi dana. Nah, kalau pemerintah mau bagus dan kita ngeri melihat pinjol mau legal atau tidak ilegal itu, toh pada akhirnya orang akan terjerat juga mau legal kan? Bereskan sumbernya atau bansosnya perbaiki sehingga ketahuan bahwa siapa yang mendapatkan bantuan tunai yang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau misalnya tadi kan matikan saja ya sebenarnya. Ya by nature harusnya mati lah kalau pemerintah membereskan sumbernya. Benar. Tapi mirisnya kenapa kok malah pemerintah seakan-akan melegalkan gitu lintah darat online ini? Kenapa? Ini pertanyaan susah nih. Pertama tadi itu orang butuh pinjam, tapi bank yang resmi tidak bisa memberikannya dalam waktu kurang dari 24 jam, syarat-syaratnya banyak dan sebagainya. Lalu timbullah, wah kalau begitu kita buat aja pinjaman legal pinjaman online atau lintah darat, tapi tidak usah terlalu banyak syarat-syaratnya, tapi kita melapor ke pemerintah, diawasi gitu. Jadilah dilegalkan pinjaman online. Karena ada kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan itu diselesaikan oleh pemerintah, dengan bantuan tunai, dengan bansos dan sebagainya, mati, by nature mati pinjaman online atau apa sekarang namanya pinjaman daring. Jangan sebut pinjol-pinjol. Itu casing yang diperbaiki tapi. Casing aja ya, padahal mah tetap sebenarnya pinjaman online. Ya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya pemerintah sendiri sudah ada KUR ya untuk membantu masyarakat begitu. Itu kan sebenarnya bunganya juga cukup rendah dan disubsidi. Iya, syaratnya juga sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget. Bahkan kalau misalnya kita lihat kan nasabahnya NPL-nya juga tinggi gitu. Iya. Sebenarnya paling baiknya tuh bunganya berapa sih? Nah, saya kira pertanyaan bagus nih. Dari puluhan triliun uang yang dikeluarkan oleh pinjaman online legal, itu hanya 30% ke produktif. Yang kamu bilang tadi UMKM lah. Jadi artinya apa? Artinya ada kebutuhan masyarakat pengusaha kecil ini untuk meminjam yang tidak bisa diinikan oleh bank. Tapi kamu bilang, kan ada KUR. Iya. Kenapa orang-orang ini tidak datang ke KUR? Betul. Ya Kenapa kan? itu? Kenapa itu? Artinya sebenarnya syaratnya tidak bisa dia. Harusnya pemerintah mencari ini 30% yang dapat pinjol yang produktif itu, harusnya dia teliti itu. Kenapa mereka lari ke pinjol dan tidak lari ke KUR? Jangan-jangan seperti mana, biarin aja. Iya, jangan-jangan Tapi memang kalau kamu dikondisikan lihat, aja. iya, kalau kamu lihat, kan pinjol itu kan ada sumber dananya lah. Sebagian besar itu dari bank juga. Oke. Katakanlah saya nih perusahaan pinjol legal. Saya mau menyalurkan ke kamu. Saya kan nggak punya duit. Oh iya. Bank ngasih. 30% dari biaya saya kasih ke UMKM. Kenapa bank itu tidak salurkan aja ke KUR? Udah nggak? Iya. Jadi iya, pertanyaanmu sama dengan pertanyaan saya. Kenapa? Iya benar kan? Kenapa UMKM itu mau pinjem ke pinjol? Iya. Kenapa tidak langsung ke bank aja? Berarti ada masalah kan? Bereskan masalahnya. Pemerintah harus bereskan. Cari tahu itu kenapa 30% itu masih pinjam di pinjol yang berat.
Iya, iya. bunganya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menjadi PR Hebat. besar begitu ya. Semoga pemerintah bisa segera menyelesaikan ini karena ini memang 30% aneh. loh. Iya. Dan tentunya ini kan dengan bunga yang sangat jomplang Iya, sekali begitu. Hebatnya, OJK merencanakan pinjaman untuk UMKM ini naik dan 40%, 50%. Saya pikir-pikir, kenapa yang di sini yang digenjot ya? Kenapa bukan disuruh ke bank aja? Iya, iya. Iya, itu menarik sekali. Kenapa justru OJK menggenjot, meminta pinjol, atau pindar, atau P2P lending, yang 30% tadi itu, naikin ya 40, naikin lagi ya jadi 50, berapa tahap gitu. Kenapa itu yang disuruh? Bereskan aja di bank supaya orang yang punya usaha tidak datang ke pinjol. Benar nggak? Saya juga mau nanya. Itu benar-benar menjadi PR besar itu ya, yang harus cepat-cepat kita tanyakan. Nah, kalau misalnya pay later gimana? Seberapa bahayanya pay later bersamaan dengan pinjol-pinjol ini? Menurut saya ya, pay later itu jauh lebih berbahaya karena kita nggak sadar. Jauh lebih berbahaya malah. Nggak sadar soalnya. Oh. Masuk ke e-commerce, kamu beli sesuatu, kan kamu ditawarin tuh. Pay later, 12 bulan, atau apa, GoPay atau apa, maaf menyebut nama. Kan iseng tuh, loh, pay later 12 bulan. Iya, cicilan Cicilan tiba-tiba 12 ya. bulan. Terkesannya ringan kan? Ringan. Itu bunganya 36 sampai 40% setahun. Kalau 12 ya kali aja 3% gitu kan. Itu mahal. Bunga kartu kredit aja cuma 1,5. Iya, iya, iya. Jadi lebih bahayanya itu pay later karena kita nggak sadar sedang meminjam. Kalau online, pinjaman online kan kita sadar tuh mau pinjam. Ini enggak. Satu. Yang kedua, nggak sadarnya itu lagi iseng nunggu, pinjam lagi, beli lagi maksud saya, pinjam lagi. Lama-lama numpuk. Sudah itu lupa bayar. Dendanya 3%, 4%. Yang lain yang meminjam itu adalah Gen Z dan milenial ini. Nah, itu. Yang mungkin tidak terlalu membayangkan apa efeknya. Jadi saran saya buat yang pay later itu, jangan pernah pencet pay letternya. Kalaupun pencet, belanjalah sesuai dengan kebutuhanmu dan jangan pernah nunggak. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Dari situ minjem dari pinjol. Aduh. Jadi kita udah bayarnya pakai pay later, untuk melunasi pay letternya kita pinjam lagi pakai pinjol. Pusing. Nggak jadi lebaran. Nggak jadi Nggak lebaran. jadi lebaran kan? Iya. Yang ada utang numpuk Numpuk. ini. Nah, ini kalau misalnya kita, ini kan kayaknya kompleks banget ya. Sebenarnya dengan kemudahan-kemudahan teknologi, uang digital seperti itu. Tapi kan justru ternyata bahaya, mengancam begitu. Yeah. Seberapa bahaya sih resikonya ini sebenarnya yang tidak kita sadari sebenarnya tidak pernah dipublis gitu ya. Seberapa besar nih ancaman bahayanya? Kalau kamu sudah gagal bayar, tidak bayar, itu kan recordmu di bank. Kalau dulu namanya BI checking, sekarang namanya Slick. Itu kan negatif. Kamu tidak bisa pinjam KPR kalau kamu mau beli rumah. Kamu tidak bisa pinjam pembiayaan untuk beli motor atau mobil. Sampai kamu melunasinya. Tapi kalau sudah melunasi pun, ada track record bahwa dulu dia suka ngutang. Yang kedua, karena kamu masih muda, adrenalin masih tinggi gitu mau belanja. Pokoknya belanja. Beda sama orang yang sudah mature, sudah aduh, ada anak. Masih berhitung begitu ya. Aduh, anak mau apa. Tapi kalau yang umur 19 tahun sampai 20 tahun sampai 25 tahun yang mungkin belum berkeluarga. Jadi setinggi apapun literasimu, menurut saya ya, literasi keuanganmu bahwa gaji 100 atau 1 juta, sisihkan dulu untuk membayar semua utang, sisihkan untuk membayar kebutuhan, baru ini boleh itu. Kalau kamu tidak bisa mengontrol kamu punya keinginan, ketika menemukan
3 e-commerce itu. Iya. Boleh nggak sih sebut? Jangan. Jangan. 3 e-commerce Sebut saja itu, namanya X. 3 e-commerce itu yang mendominasi e-commerce di Indonesia. Sepanjang dia ada di dalam HP-mu dan kamu selalu punya waktu iseng ini, literasi keuangan tidak ada gunanya. Beli nggak ya? Sebahaya itu ya Iya. efek psikologisnya ke kita Beli nggak sebenarnya ya? ya. Iya. Itu hampir sama dengan rokok sebenarnya. Kamu nggak punya waktu, nggak banyak waktu, iseng-iseng. Padahal sebenarnya nggak perlu ngerokok, cuman karena nunggu. Itu karena nunggu, lihat ada orang live. Itu faktor Nggak live ya, live promosi itu di salah satu e-commerce yang paling terkenal itu menyumbang hampir setengah dari keinginan orang untuk belanja. Iya kakak. Halo kakak, ini bagus, ini anu Jangan-jangan yang kemarin live nih. Iya. Iya kakak, begona begini-gini. Kamu lagi nggak ada ini, gabut nih. Ih, bagus nih. Terlalu nggak butuh. Tek. Masuk dulu keranjang. Habis itu di keranjang dilihat, free ongkir. Ongkirnya nggak seberapa, tapi itu menurut penelitian, free ongkir itu nomor 2 yang membuat orang belanja. Padahal lucuan urusannya berapa? 10.000, Iya. 20.000. Itu free ongkir, beli. Begitu mau bayar, ditanya, kamu bayar pakai apa? Paling tinggi, paling atas, kamu lihat nggak? Pay later. Akhirnya terjeratlah kita dalam perangkap pay later itu. Iya, ini apa ya? agak kompleks Iya. sebenarnya ya. Ternyata sebahaya itu secara psikologis sebenarnya, Dipermainkan apalagi kita. iya mempermainkan psikologis kita sampai sebegitu damage-nya ya. Iya. Nah, dan yang perlu diingat sebenarnya kan pay later maupun pinjol itu bukan uang fresh money yang kita punya kan. Bukan. Kita nggak punya uang loh Nggak punya, sebenarnya kamu kan. nggak. Bahkan jangan-jangan uangmu yang buat gajian itu sebenarnya nggak cukup untuk itu. Iya, Kan ada iya. orang yang pikir, wah nanti kan gajian bulan depan gue bisa bayar. Taunya gajian udah habis. Iya, karena orang berpikirnya ini adalah dengan kita bisa daftar pay letter, kita pinjol gitu, itu tuh kesannya ada fresh money, uang tambahan Iya. gitu kan. Itu kan konsep yang salah sebenarnya yang harus dibenerin ya. Dan itu nggak ada. Kalaupun kamu memiliki kelebihan dari menyisihkan tadi itu, uang yang kamu keluarkan jangan-jangan bukan kebutuhanmu. Pernah dengar nggak namanya efek tisu? Tisu? Kamu belum lahir ya. Waktu itu orang pakai sapu tangan. Kamu masih mendapatkan nggak? Bapakmu pakai sapu tangan? Oh iya. Nggak, pernah. Saya masih menemukannya sapu tangan tuh dijual di mana-mana. Sapu tangan gerah Jakarta kan, orang beli. Tapi kalau kau beli sapu tangan, itu bisa 1 tahun kau pakai. Bagaimana tisu mengubah kebiasaan itu menjadikan tisu pengganti sapu tangan. Yang kamu sekali pakai, kamu buang. Sementara sapu tangan bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan kau pakai sapu tangan cuci. Jadi efek tisu itu, tisu membuat kamu tergantung pada tisu, menyebabkan kamu merasa butuh beli tisu dan membuang sapu tanganmu. Sama itu pay later tuh. Seakan cuman mengganti aja Iya. gitu ya, padahal mas sebenarnya zong. Itu kamu nggak butuh, kamu beli. Kita beli, ya benar banget. Dan yang harus kita bayar lagi ya, dengan bunga yang sangat tinggi. Hanya Oke. karena free ongkir ya. Nah, Dayang Rahman, ini jadi intinya kesimpulan kita hari ini adalah betapa bahayanya pinjol baik legal maupun ilegal. Legal, sama aja. Itu sama-sama bahaya. Bahkan lebih bahaya lagi pay later begitu ya. Nah, boleh kasih edukasi sedikit kira-kira sebaiknya masyarakat kita itu bagaimana agar tidak terjerumus nih di pinjol-pinjol dan juga pay later ini. Saya mulai aja langsung bahwa kan nanti bilang kamu bagus, kamu Rahman punya duit, jadi kamu nggak bilang jangan pinjam gitu kan. Saya anggap udah pinjam ya. Iya. Tips pertama adalah
jangan pernah mengundur deadline pembayaran. Iya. Karena kamu kena bunga hariannya. Yang kedua, jangankan mundur, kamu tidak boleh tidak membayar. Karena kalau kau sudah tidak membayar itu, malah lebih tinggi dendanya. Yang ketiga, kalau anggap misalnya kamu tidak bisa menguasai diri, pinjamlah sesuai dengan yang kamu butuhkan. Jangan yang kau inginkan. Kamu pinter Rahman, gitu ya. Tetapi pada dasarnya itu kembali ke pribadi-pribadi. Iya. Nggak ada orang yang bisa memaksa begitu dia sudah berhadapan. Beli nggak nih? Setinggi apapun literasi, pada dasarnya kamulah yang mengendalikan jempolmu. Kamulah yang mengendalikan jempolmu untuk bukan orang lain. Dan kalau kau masih muda, sayang sekali kamu menumpuk utang di masa mudamu. Yang benar adalah kau menumpuk modal. Iya. Luar biasa, itu sebuah caption yang sangat-sangat bagus sekali untuk dipajang ya. Jangan pernah sejak muda jangan menumpuk utang, tapi tumpuklah modal. Terima kasih banyak ini Dayang Rahman, luar biasa banget, ini sangat mengedukasi dan membuka pikiran kita seterang-terangnya ya, betapa bahayanya pinjol baik legal maupun ilegal, apalagi pay later ini sangat-sangat mencekik banget bunganya. Dan semoga saja ini bermanfaat ya untuk seluruh sahabat kabar bursa yang menyaksikan hari ini. Demikian sahabat kabar bursa, semoga ini bisa memberi manfaat ya, dan tentunya tetap waspada agar tidak mudah terlena dalam jerat setiap pinjol baik legal maupun ilegal, juga pay later ya. Dan saat momen lebaran pun hati tenang dan bahagia. Jangan lupa subscribe, like, dan share media kabarbursa.com sebagai rujukan berita investasi Anda. Saya Francisca Rati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.